Desa Batu Suyago adalah salah satu desa di Kecamatan Sindue Tambu Sambora, Kabupaten Donggala yang memiliki luas wilayah 965 hektar. Desa Batu Suyago didominasi dengan daerah pergunungan dan perbukitan yang berada di daerah dataran tinggi, yang memiliki tinggi sekitaran 0 sampai dengan 100 meter. Desa Batu Suyago memiliki 4 dusun yang dapat ditempuh dengan jarak waktu 16 menit. Desa Batu Suyago dari ibu kota provinsi memiliki jarak tempuh sekitaran 121 menit dengan jarak tempuh 70 km. Untuk profesi, selain dia petani juga sebagai nelayan dan juga peternak. Jadi tiga ini adalah mata pencarian yang mayoritas dilaksanakan oleh atau ditekuni oleh masyarakat yang ada di desa. Ada beberapa jenis tanaman, selain tanaman perkebunan juga ada tanaman holti. Ya, kalau tanaman perkebunan di sini kita lebih dominan kepada tanaman kelapa dengan cengkeh. Iya, kalau tanaman holti itu sayur-sayuran, kemudian yang lebih agak dominan itu jagung. Kalau untuk saat ini ada beberapa, sekitar 2 kelompok yang ada bantuan, tapi yang mayoritas itu adalah milik sendiri. Sapi, kambing, paling 2 jenis ternak itu. Sebulan sampai 2 bulan sekali itu ada vaksin. Tergantung kalau ada gejala-gejala penyakit yang memang mendesak atau memang penting untuk dilakukan vaksinasi, ya kita mendorong komunikasi semua dinas terkait itu untuk melakukan vaksinasi. Alhamdulillah kalau untuk Desa Batu Suyago sendiri, saya melakukan pengobatan gratis mulai dari jam 8 sampai jam 11 siang. Nah itu obat-obatannya itu dibiayai oleh desa, dan kebetulan ada bidan desa yang kita manfaatkan untuk melakukan pelayanan. Setiap hari kita melakukan pelayanan. Di rumah bidan, karena kita belum ada puskesmas, jadi kita tempatkan dulu di rumah bidannya. Jadi warganya datang dulu ke rumah bidan buat ambil obat-obatannya? Iya. Jadi diperiksa dulu penyakitnya apa. Nah, ketersediaan obat yang kita siapkan itu ya obat yang umum yang diderita oleh masyarakat. Makanya obat-obat yang kita beli itu ya penyakit-penyakit umum sifatnya. Selain dari APBD sendiri dari daerah, juga ada dari dana desa. Selama saya menjabat kurang lebih 1 tahun ini, memang jadi fokus saya itu pembangunan infrastruktur adalah salah satu fokus yang memang saya harus tingkatkan. Nah, di Batu Suyago sendiri itu ada beberapa titik program yang dari daerah melalui APBD itu bisa terlaksana, kayak plat deker, pembukaan jalan baru, kantong produksi. Tapi ada sebagian juga melalui dana desa. Nah itu juga sekarang itu yang menjadi fokus kami untuk menyampaikan ke pemerintah daerah untuk dilaksanakan. Jadi memang fokus anggaran karena itu gaweannya daerah, bukan gawean pakai dana desa. Tapi kita tetap memberikan masukan bahwa kondisi jalan di desa kami ini sangat memprihatinkan. Alhamdulillah kalau untuk persoalan jalan pemukiman dan kantong produksi itu mengalami perkembangan yang cukup pesat. Nah kalau persentase itu saya belum bisa pastikan berapa persentasenya kan, karena jangka masa jabatan saya itu 1 periode. Nah ini kan baru tahun pertama saya menjabat. Kalau SDN ada, TK ada, kemudian SMA yang belum ada, yang ada itu Alia. Iya, di sini ada 2 agama, Kristen dengan Islam. Yang tadi ada di Dusun 3 itu mayoritas itu Nasrani. Itu bantuan pasca gempa kemarin, ada beberapa yayasan kemanusiaan yang sehatin dengan kondisi rumah warga yang sudah rusak. Termasuk pemerintah daerah menggalakkan untuk pembangunannya untuk semi permanen.
keluarga tertentu yang rumahnya mendapatkan kerusakan akibat gempa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa Batu Suyago tahun 2023 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp1.309.316.000 yang ditotal berdasarkan pendapatan asli desa dan pendapatan transfer. Pendapatan ini kemudian dibagi untuk dana desa sebesar Rp872.197.000 dan alokasi dana desa sebesar Rp437.119.000. Kemudian jumlah belanja desa Batu Suyago adalah sebesar Rp1.309.316.000. Lalu dana-dana yang dialokasikan ke beberapa bidang, seperti ke bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp380.891.000, ke bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp363.489.690, ke bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebesar Rp159.830.000, ke bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp185.314.000, dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa sebesar Rp162 juta. Kemudian pengeluaran pembiayaan penyertaan medal desa sebesar Rp57.790.910. Teman punya, saya hanya ikut kerja bagi hasil aja. Kalau dari desa sih ada, itu masalah bibitnya, semua bantuan dari desa itu. Yang kemarin ada program itu dana desa, pakatan, DPD juga. Barangkali bagus itu dana desa untuk diberdayakan masyarakat. Semua dana desa itu dibagikan ke warga itu bagi yang suka tanam jagung. Nah, kebetulan Batu Suyago ini sangat luas lahannya kalau untuk tanam jagung. Makanya kemarin diprogramkan itu sebanyak 23 hektar kalau tidak salah kemarin. Nah, di situ per 1 hektarnya kita bercerita per 1 hektar. 1 hektar itu kalau tidak salah kemarin anggarannya per hektar itu 6 jutaan lebih kemarin. Nah, itu disepakati oleh DPD dan toko yang ada. Makanya hasilnya seperti inilah. Jadi dibelanjakan untuk masyarakat itu per hektar dibagikan bagi yang menanam jagung. Nah, makanya di situ nanti, tapi di pembagiannya situ ada juga nanti pengeluarannya, artinya untuk di desa. Nah, jadi di situ dia kalau tidak salah kemarin ada 20% kayaknya dari hasil yang dikelola oleh petani tadi. Jadi kebetulan kemarin itu disepakati oleh bagian penerima. Ini jalan awalnya dibuka karena kemarin saya sudah alami itu bencana kemarin di 2018. Kalau Batu Suyago ini kan setengah mati, kalau orang itu mau mengungsi kemana mengungsinya. Jadi saya kena kemarin sebagai pemerintah wilayah. Jalan ini saya arahkan ke sini pembuatannya dari titik sekarang ini sampai di atas sana itu sepanjang 700 meter. Bencana itu persiapan lah namanya untuk bencana. Jadi kalau nanti di belakangnya nanti kalau ada bencana lagi kayak gempa kayak kemarin, ini mungkin warga itu tidak susah-susah, sudah ada jalan tempatnya mengungsi, mau mendaki gunung. Kalau macam kemarin memang tidak ditahu mau kemana larinya orang, susah jalannya, mau tembus kemana. Jadi kalau untuk ke depan mungkin ini sudah jelas, jadi tidak ada lagi mau takut-takut, ada bencana langsung ke sini saja. Yang kedua, kebetulan di atas ini banyak sekali petani yang akses jalannya susah. Jadi alhamdulillah sekarang sudah jalannya sudah terbuka, jadi hasil panennya mereka itu ya mungkin sudah dimuat kendaraan turun dari atas itu. Tapi kalau kemarin kalau macam panen kelapa itu ya dipanen disimpan aja sih, biar sampai 1 minggu dulu baru diangkat, dipikul lah, dibawa turun ke sini. Sekarang ya alhamdulillah sudah kelihatan jalannya, ya mungkin mereka sudah agak senang sedikit, bisa kendaraan sudah naik ke atas. Di atas itu banyak juga kebun cingke, jadi orang panen cingke itu ya sudah boleh naik motor ke atas. Yang ketiga, saya hanya melakukan apa yang diinginkan oleh masyarakat.
Itulah tugasnya kita pemerintah wilayah untuk membangun wilayahnya kita masing-masing. Makanya saya katakan Batu Siago ini sangat sempit. Kebanyakan wilayah datarannya itu kecil. Jadi dia meluas tapi pegunungan. Makanya kita coba buka-buka begini. Siapa tahu nanti ke depan jalan ini sangat bermanfaat untuk orang-orang lain. Utamanya juga tetangga desa sana bisa menikmati jalan ini karena kebunnya mereka itu ada di puncak sana juga. Jadi saya juga berterima kasih dengan Pak Kades sudah memfasilitasi pekerjaan ini. Awalnya dikerjakan belum maksimal, ini sudah pekerjaan kedua. Saya pikir alhamdulillah ini sudah maksimal, sudah boleh dilalui kendaraan. Perbaikan jalan yang berkelanjutan akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas keluarga. Program pertanian jagung juga menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan ketersediaan pangan lokal. Adanya hunian sementara penting dalam keadaan darurat atau ketika kita merenovasi rumah akibat gempa tahun 2020. Posyandu yang aktif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jika hal ini dilakukan dengan baik, maka kesehatan warga desa dapat meningkat secara signifikan. Sudah cukupkah pembangunan di desa ini? Apakah desa ini sudah mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah? Lalu, sudah meratakah pembangunan yang ada di Indonesia?